قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, aksi intoleran kembali terjadi. Dan lagi-lagi ini warga Muhammadiyah dipersekusi, ya, diperlakukan dengan perlakuan yang sangat tidak baik. Padahal ya banyak yang ngaku-ngaku sok paling toleran, ya. Bahkan menganggap selain kelompok dari mereka itu kelompok intoleran. Ini terjadi di Banyuwangi, dan ini juga bukan pertama kalinya kejadian Ormas Muhammadiyah dipersekusi, ya. Coba kita lihat, ini kejadian terbaru nih di bulan Ramadan kemarin, ya. Kita lihat videonya. Beginilah ratusan warga yang melakukan aksi protes dengan menggalang dukungan tanda tangan. Nah, mau cerita sedikit kejadian kayak gini. Jadi kemarin waktu bulan Ramadan di desaku itu ada masjid itu dibuat ngaji bareng-bareng sama masyarakat, tapi ustadznya dari Ustadz Muhammadiyah. Nah, ngaji itu pure Al-Quran, bro, pure Al-Quran. Setelah itu diterjemahkan per ayat ke bahasa Indonesia. Jadi memaknai lagi lah, lebih dalam lah ya. Setelah itu berembuslah kabar ke masyarakat bahwa di situ tuh dibuat ngaji sama orang Muhammadiyah. Nah, dari selesai sholat tarawih, Pak Deku sebagai sesepuh itu didudukkan sama perwakilan dari orang NU. Istilahnya mereka menolak dengan kegiatan ngaji tersebut gitu loh. Mirisnya, mereka tuh jarang banget ke masjid itu gitu loh. Tapi mereka ngeklaim katanya mereka yang membangun gitu loh. Tapi mereka tuh jarang ke situ gitu loh. Kecuali mungkin kalau ada kegiatan agama besar sama sholat Jumat, itu pun jarang mereka ke situ gitu loh. Mirisnya, kita sama-sama Islam, tapi kok minoritas banget gitu loh. Nggak ada toleransi. Ini sama-sama Islam loh, bro. Apa kira-kira kalau kita bertanya teman-teman, apa alasannya ya mereka tuh menolak Kiai Muhammadiyah? Padahal menurut keterangan beliau tadi, ya yang dikaji di situ Al-Qur'an, kemudian dijelaskan ya ayat per ayat maksudnya atau tafsirnya. Ya, apakah itu pengajian yang buruk, teman-teman? Lalu apa kira-kira alasan ya dari mereka ini, oknum NU Aswaja ini kok bisa menolak, teman-teman? Astagfirullahaladzim, ya, miris ya. Pengajian membahas tentang Al-Quran, mempelajari isi dari Al-Quran, diprotes, ya, diprotes, digeruduk. Coba, dan kalian ngerti nggak? Sebelum Ramadan kemarin di Banyuwangi itu ada perayaan Isra Mi'raj yang mengundang biduan. Sekarang coba pikirkanlah, ya, Isra Mi'raj ngundang biduan, biduannya seksi, jogetan sama kiai, ditonton oleh jamaah laki-laki, perempuan, anak-anak, kiainya nyawer biduan. Coba ya, perayaan Isra Mi'raj ngundang biduan, ngundang orkes dangdut, kiainya jogetan sama biduan di atas panggung, nyawer biduan, biduannya pakaiannya seksi, ya, ditonton sama bapak-bapak, ditonton ibu-ibu, ditonton remaja, ya, ditonton anak-anak. Yang seperti itu nggak ada pernah kita dengar ditolak, dibubarkan, digeruduk, malah terjadi berkali-kali. Ya, selain perayaan Isra Mi'raj, ada perayaan Maulid Nabi. Sama, biduan juga yang jogetan di atas panggung.
mendengar ada pengajian dangdutan, kemudian ditolak, dibubarkan, diboikot, jamaahnya dipersekusi. Pernah nggak mendengar seperti itu? Nggak pernah. Ya, pernahkah mereka mengatakan ini kelompok yang meresahkan, merusak agama Islam, ya, merusak NKRI, hah? Coba, merusak persatuan kaum muslimin. Pernah nggak mendengar pengajian-pengajian yang seperti itu dicap sebagai pengajian yang sesat menyesatkan? Nggak pernah. Bahkan yang lebih konyol lagi, pernah beredar video ketua NU Banyuwangi itu jogetan nyawer biduan. Coba viral video ketua NU Banyuwangi diduga joget dan nyawer biduan. Publik soroti etika tokoh agama. Coba ya, mungkin kalau biduannya pakaiannya seperti ini biduan syar'i mungkin ya. Pakai jilbab ya, pakai pakaian yang sopan. Ini biduan yang syar'i ya. Jadi kalau biduan syar'i boleh diajak joget, boleh disawer ya. Dan ini viral videonya di bulan Maulid kemarin. Mungkin kejadiannya juga di bulan Maulid kemarin ya. Ini postingan dari akun Jateng Terkini ya. Viral video ketua NU Banyuwangi diduga joget dan nyawer biduan. Publik soroti etika tokoh agama ya. Sebuah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan sosok yang disebut-sebut sebagai ketua NU Banyuwangi tengah berjoget dan memberikan saweran kepada biduan wanita di hadapan umum. Cuplikan tersebut langsung memantik perdebatan. Banyak warganet menyoroti sikap dan etika tokoh agama di ruang publik. Mengingat ulama dipandang sebagai figur panutan yang perilakunya kerap dijadikan contoh oleh masyarakat. Ya, hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait, namun publik mengingatkan pentingnya menjaga wibawa, kehati-hatian bersikap, dan batas interaksi agar tidak menimbulkan tafsir negatif di tengah masyarakat. Tapi kita nggak heran sih ya kalau ada tokoh-tokoh agama yang jogetan sama biduan ya. Itu banyak kok ya video-video, ada dari Banser yang mengadakan pengajian juga ada biduannya ya. Mereka jogetan juga sama biduan. Coba ya, jadi nggak aneh memang kalau melihat tokoh-tokoh NU jogetan sama biduan ya. Ya udah terlalu banyak videonya yang viral ya. Pengajian Banser yang undang biduan saja udah nggak kehitung juga videonya berapa banyak ya. Dan anehnya, yang seperti ini mereka anggap biasa. Nggak pernah kita mendengar ada penolakan, pembubaran, boikot ya, dicap sebagai aliran sesat, menyesatkan, dicap sebagai aliran yang berbahaya, merusak agama Islam, merusak toleransi. Nggak pernah. Justru pengajian Ormas Muhammadiyah yang nggak ngundang biduan, nggak jogetan, ya, yang dibahas Al-Quran malah ditolak, digeruduk, aduh, parah. Salam marah, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
balai pengajian yang ada di Aceh sampai dibakar. Ini balai pengajian ya, berarti bukan masjid teman-teman. Namun ada juga masjid Muhammadiyah yang ada di Aceh dibakar. Coba kita simak satu persatu teman-teman ya, kita runut. Upaya menghalang-halangi hak beribadah terus terjadi di Indonesia. Kali ini yang jadi korbannya adalah warga Muhammadiyah. Jadi, baru-baru ini Balai Pengajian milik Muhammadiyah di Samalanga, Biren, Aceh dibakar. By the way, balai ini berada di area pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah. Balai ini juga biasa digunakan warga Muhammadiyah untuk pengajian. Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah atau PWM Aceh, A. Malik Musa bilang, pembakaran ini disengaja dilakukan oleh oknum yang nggak bertanggung jawab. Dia menduga pembakaran ini masih ada kaitannya dengan penolakan pembangunan Masjid Taqwa. Asal tahu aja, pembangunan Masjid Taqwa sampai hari ini terus ditolak pembangunannya. Penolakannya bahkan ada yang berbentuk tindakan kriminal. Pada 2017 misalnya, Balai Pengajian dan tiang awal pembangunan Masjid Taqwa dibakar. Pada tahun 2020, pembakaran kembali terjadi. Memang, mayoritas warga di Samalanga adalah Muslim. Samalanga bahkan dikenal sebagai daerah santri karena di sana terdapat banyak dayah atau pesantren. Tapi, dari sisi aliran keislaman, mayoritas warga Samalanga bukan Muhammadiyah. Bisa dibilang, Muhammadiyah adalah kelompok minoritas di Samalanga. Apa yang terjadi di Samalanga adalah satu dari sekian bukti bahwa toleransi di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Kita berharap kepolisian segera menangkap para pelakunya. Konstitusi kita menjamin hak beribadah bagi semua warga. Gak peduli warga itu berasal dari kelompok mayoritas atau minoritas. Mudah-mudahan pemerintah serius menyelesaikan masalah ini. Stop halangi warga beribadah. Balai pengajian ya, balai pengajian itu mungkin semacam aula teman-teman yang berada di sebelah Masjid Taqwa. Ya mana ternyata ini buntut panjang penolakan dari pembangunan Masjid Taqwa tersebut teman-teman. Ya, dan kita bisa pastikan lah, nggak ada yang lain teman-teman. Karena tadi informasinya menyebut ormas paling mayoritas. Ya siapa lagi teman-teman ya? Tuh ya, jejak digital memang kejam ya. Itu kelakuan orang-orang yang sok paling toleran, ya, sok paling NKRI, sok paling bisa menyikapi perbedaan pendapat. Taunya, ya, Masjid Muhammadiyah dibakar, balai pengajian juga dibakar, hah? Dan pelakunya orang Wahabi kah? Enggak lah, enggak mungkin orang Wahabi melakukan seperti itu. Yang biasa melakukan penolakan, pembubaran kajian, apalagi sampai pembakaran pondok pesantren, pembakaran masjid, ya nggak lain dan nggak bukan ya mereka-mereka saja. Ya, dan ini belakangan ini viral ya, Muhammadiyah yang dipersekusi habis-habisan. Parah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Salam marah, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.